firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini tanggal 28 Mei 2024, kitab 1 Raja-Raja 18 ayat 20 sampai 48. Perikopnya Elia di Gunung Karmel. Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, "Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia, dan kalau Baal, ikutilah dia." Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Lalu Elia berkata kepada rakyat itu, "Hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan, padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Namun baiklah diberikan kepada kami 2 ekor lembu jantan. Biarlah mereka memilih seekor lembu, memotong-motongnya, menaruhnya ke atas kayu api, tetapi mereka tidak boleh menaruh api. Aku pun akan mengolah lembu yang seekor lagi, meletakkannya ke atas kayu api, dan juga tidak akan menaruh api. Kemudian biarlah kamu memanggil nama Allahmu, dan aku pun akan memanggil nama Tuhan." Maka Allah yang menjawab dengan api, "Dialah Allah." Seluruh rakyat menyahut, katanya, "Baiklah, demikian." Kemudian Elia berkata kepada nabi-nabi Baal itu, "Pilihlah seekor lembu dan olahlah itu dahulu, karena kamu ini banyak. Sesudah itu panggillah nama Allahmu, tetapi kamu tidak boleh menaruh api." Mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka, mengolahnya dan memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari, katanya, "Ya Baal, jawablah kami." Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab. Sementara itu mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mezbah yang dibuat mereka itu. Pada waktu tengah hari Elia mulai mengejek mereka, katanya, "Panggillah lebih keras. Bukankah dia Allah? Mungkin ia merenung, mungkin ada urusannya, mungkin ia bepergian, barangkali ia tidur dan belum terjaga." Maka mereka memanggil lebih keras serta menoreh-noreh dirinya dengan pedang dan tombak seperti kebiasaan mereka, sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka. Sesudah lewat tengah hari, mereka kerasukan sampai waktu mempersembahkan korban petang, tapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab, tidak ada tanda perhatian. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, "Datanglah dekat kepadaku." Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan, "Engkau akan bernama Israel." Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan dan membuat suatu parit sekeliling mezbah itu yang dapat memuat 2 sukat benih. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu api itu. Sesudah itu ia berkata, "Penuhilah tempat buyung dengan air dan tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu." Kemudian katanya, "Buatlah begitu untuk kedua kalinya." Dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya, "Buatlah begitu untuk ketiga kalinya." Dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya. Sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu, bahkan parit itu pun penuh dengan air. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, "Ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu
dan hamba atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu, dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah. Kata Elia kepada mereka, tangkaplah nabi-nabi Baal itu, seorang pun dari mereka tidak boleh luput. Setelah ditangkap, Elia membawa mereka ke sungai Kison dan menyembelih mereka di sana. Kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, pergilah, makanlah dan minumlah, sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran. Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum, tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel. Lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Kata Elia, pergilah sekali lagi. Demikianlah sampai 7 kali. Pada ketujuh kalinya berkatalah bujang itu, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia, pergilah, katakan kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai, lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Yisrael. Tetapi kuasa Tuhan berlaku atas Elia. Ia mengikat pinggangnya dan berlari mendahului Ahab sampai ke jalan yang menuju Yisrael. Ya. Jadi ini lanjutan cerita yang kemarin, bagaimana Tuhan yang telah menganugerahkan Roh Kudus tidak sekedar Roh Kudus, tapi ada kuasa juga sebetulnya yang sudah diberikan kepada kita. Cuman persoalan bagaimana kita bisa menghidupkan kuasa itu di dalam kehidupan kita, sebagaimana Elia tunjukkan bahwa Allah kita itu bukan Allah yang tidak punya kuasa, dan Allah itu bekerja melalui orang-orang yang percaya. Dan dalam bagian ini bagaimana kita diperhadapkan terhadap dua kuasa, kuasa kegelapan dan kuasa kebenaran, dan ditunjukkan bahwa Allah kita itu ya Allah yang bekerja, Allah yang hidup walaupun tidak kelihatan. Tapi itulah yang ditunjukkan dalam perikop ini, bagaimana orang-orang Israel pada masa itu melihat bagaimana Allah bekerja, dan Allah bekerja sebagaimana Elia minta gitu. Elia minta. Dan tentu ini juga yang sebetulnya mestinya terjadi pada kehidupan setiap orang percaya. Walaupun kita lihat pada saat ini adalah orang-orang yang betul-betul bersungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kalau kita lihat di internet ada 7 hamba Tuhan yang dipakai untuk menyatakan mujizat. Ya, ada 7 hamba Tuhan yang saat ini dipakai untuk menyatakan kuasa Tuhan, mujizat Tuhan. Dan salah satu ya Simon Andy. Nah, dan mungkin banyak lagi yang lain yang tidak terekspos gitu ya. Orang-orang dipakai Tuhan, Roh Kudus itu hidup, dan bukan sekedar hidup tapi berkuasa. Dan mestinya setiap orang Kristen sampai pada titik itu gitu ya, titik itu. Oleh karena kita seringkali menyampaikan firman Tuhan tapi kuasa itu tidak dilihat. Orang tidak percaya, tapi kita lihat bagaimana orang Israel ketika dia melihat kuasa Tuhan itu, dan mereka sujud, dan mereka menyembah Tuhan, dan mereka percaya. Nah, mungkin secara umum kita belum melihat, tapi mungkin secara pribadi kita merasakan bagaimana kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan kita.
Untuk itu marilah kita tetap percaya. Marilah kita tetap percaya. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Oleh karena dia akan seperti pohon yang tumbuh di pinggir sungai, dan apapun yang dikerjakannya akan berhasil. Amin.